Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda masih berada di channel Wisnu Fajar PJUK Physical Education ya. Kali ini saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya selama kurang lebih hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun kami sebagai seorang guru menjalani profesi kami di masa pandemi. Di masa pandemi, apakah Bapak Ibu guru juga mengalami kendala? Ya, kami mengalami kendala. Dengan adanya pandemi, bagaimana cara kami menyiasati supaya kegiatan belajar mengajar kami menarik dan tidak membuat siswa jenuh. Cerita saya ini akan saya awali dari bagaimana saya mempunyai ide membuat channel ini. Ya, channel ini adalah cara saya menyiasati bagaimana proses kegiatan belajar mengajar saya. Ya, saya kira lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya saya hanya sekedar membuat video-video pendek dan saya share ke anak-anak, ke siswa, para siswa, dan para siswa mencoba membuat seperti itu dalam apa ya, kegiatan belajar dengan metode seperti project based learning, ya, membuat suatu project dan menganalisa project tersebut ya. Dan saya berpikir, apakah olahraga atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang biasa disingkat dengan PJOK bisa melakukan hal tersebut? PJOK dianggap pelajaran yang hanya bersenang-senang, bermain di luar lapangan ya. Dan pada masa pandemi ini PJOK ya sedikit terdampak ya. Terdampaknya seperti apa? Karena satu, kita dilarang berkumpul. Yang kedua, kita dilarang yang namanya melakukan praktek dengan satu alat yang sama. Yang ketiga, yang jelas para siswa berada di rumah dan kami para guru kadang-kadang ada di sekolah, kadang-kadang ada di rumah. Jadi ada WFA, WFH dan WFO ya. Jadi work from home dan work from office ya. Jadi pada saat kita mengajar, kita juga terdampak. Kali ini saya bercerita ini dari programnya SMA Negeri 14 Semarang yang ingin membuat suatu karya untuk para siswa dalam bentuk literatur ya, atau sumber bacaan yang dapat memotivasi mereka. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap struggle atau tetap berusaha bagaimana caranya untuk lebih menjaga kesehatan kita ya. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker, tetap jaga protokol kesehatan, dan yang sudah saatnya vaksin seperti para guru SMA 14 Semarang beberapa minggu yang lalu sudah vaksin tahap pertama, dan minggu ini adalah vaksin tahap kedua. Jadi 2 minggu setelah vaksin tahap pertama. Kali ini saya ingin menjelaskan ya, kita sharing-sharing ya. Kapan saya membuat channel Wisnu Fajar PJOK dan bagaimana kenapa saya membuat channel Wisnu Fajar PJOK. Di sini semoga Anda bisa melihat
Ini adalah video pertama kali saya buat video ya. Hanya 19 detik. 19 detik itu adalah bagaimana cara belajar netting. Kemudian ada cara belajar pukulan ground stroke dan bagaimana cara melakukan pukulan service. Dan ada belajar teknik dasar permainan bola basket. Itu adalah 4 video yang saya buat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan saya upload sebagai video awal saya berada di ini ya. Berada di channel Awis Nufajar PJOK. Pandemi membuat Bapak Ibu guru berusaha membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan tidak membuat siswa jenuh, walaupun sedikit memerlukan apa ya istilahnya kuota untuk mengakses ini ya. Karena dengan kuota kita bisa, karena otomatis YouTube menyedot kuota ya. Makanya pada beberapa video saya awal itu sangat-sangat pendek demi memberikan penjelasan yang lebih jelas pada siswa dalam bentuk video. Karena siswa tidak hanya perlu tulisan-tulisan, siswa tidak perlu penjelasan-penjelasan, tapi perlu bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu gurunya melakukan praktek dan menjelaskan. Ya. Kami tidak biasa ngobrol di depan kamera seperti ini. Kami tidak biasa membuat video. Kami tidak biasa menggunakan media-media elektronik, media-media sosial untuk belajar mengajar ya. Dengan di masa pandemi kami dipaksa dan diharuskan beradaptasi dengan pandemi, dan karena itulah saya harus berpikir dan memutar otak. Di bulan Juli, Agustus ya. Di bulan Juli Agustus itu saya sempat berpikir bagaimana cara saya harus berpikir dan berpikir lagi. Saya harus tetap memberikan contoh dan saya tetap harus bersemangat. Jadi ini adalah salah satu siasat saya dalam mengajar PJOK dengan membuat channel Awis Nufajar PJOK. Kisah ini akan dimulai dari sekarang. Kendala apa sih yang didapat saat berlangsungnya KBM menggunakan YouTube? 1. Yang jelas kuota. Kuota, tidak semua siswa memiliki kuota. Yang kedua, masalah sinyal. Tidak seluruh tempat, walaupun di kota Semarang, memiliki sinyal yang baik. Dan yang ketiga, tidak seluruh provider, jadi tidak seluruh penyedia provider atau layanan kuota atau telekomunikasi selama masa pandemi memiliki sinyal yang baik di kota Semarang. Ada beberapa tempat yang termasuk area kosong, blank signal ya, jadi atau kayak tempat yang tidak ada sinyalnya sama sekali, atau ada beberapa tempat di kota Semarang yang memiliki sinyal, jadi sinyal internet yang bagus. Jadi beberapa kendalanya seperti itu. Kemudian, apakah siswa dapat bantuan? Oke. Siswa mendapatkan bantuan dari Kemdikbud dalam bentuk kuota internet. Kuota internet diberikan kepada siswa ya, dan hanya dapat dibatasi kuotanya itu hanya bisa membuka beberapa seperti ada beberapa yang bisa dibuka. Contohnya layanan pembelajaran menggunakan
Google Classroom, layanan pembelajaran menggunakan WA, WA Group, WA Web. WA Web itu kan menggunakan komputer. Tapi yang dengan WA yang ada di HP kita bisa diakses menggunakan kuota Kemdikbud itu. Setelah kuota itu dibagikan, kemudian apakah siswa tetap bermasalah, tetap berdampak? Apakah Bapak Ibu guru juga berdampak? Tetap. Saya bilang tetap karena apa? Siswa saat bertatap muka langsung saja, kadang-kadang memiliki banyak kendala. Apalagi ini, siswa tidak bertatap muka langsung dan tidak bisa bertanya langsung bagaimana cara yang benar, bagaimana proses yang benar ya. Hanya dari WA, video call, kemudian beberapa meeting, ada Slack of Friends ya. Jadi seperti bertatap muka secara daring ya. Baik video callnya WA, baik beberapa meeting yang bisa dilakukan, dan itu pun masih ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Apakah solusi Bapak Ibu yang diambil ya? Ini adalah salah satu solusi yang saya coba lakukan. Membuat YouTube channel Wisnu Fajar PJOK Physical Education ya. Saya membuat channel ini kurang lebih 7 bulan yang lalu, teman-teman. 7 bulan yang lalu, ini adalah video yang pertama saya buat. Ya, bisa dilihat di sini di 0,19, 0,27 detik, 0,15, dan ya ini 2 menit lebih ya. Hampir 3 menit. Dan akhirnya saya menyelami bagaimana cara menggunakan YouTube ya. Apakah kita bisa membuat media pembelajaran menggunakan beberapa ini. Contohnya seperti ini, ada X recorder untuk merekam layar HP kita. Cara menggunakan X recorder bisa digunakan teman-teman. Ada bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan bagaimana cara membuat settingan gambar-gambar menarik seperti ini ya. Dan kegiatan ini memiliki tingkat kesulitan dan perlu pembelajaran yang sangat-sangat lama untuk menghasilkan media yang menarik untuk siswa. Kemudian langkah yang saya pertama kali lakukan adalah saya harus membuat video. Kemudian saya membuat video pendek demi kelancaran siswa melihat bagaimana cara melakukannya. Jika teman-teman menganggap video ini menarik, bermanfaat, terima kasih, bisa di like, bisa di share ya. Dan jika menganggap video ini ada kekurangannya, silahkan tulis di komen. Silahkan, karena komen itu adalah tambahan pendapat dari orang lain tentang saya. Saya membuat beberapa video pendek, kemudian berkembanglah video saya yang berada di YouTube channel saya. Ada beberapa cara, ada beberapa hobi, ada beberapa praktek, dan ini ada beberapa cara saya membuat agar media pembelajaran kita lebih menarik. Ada beberapa tugas-tugas siswa yang saya share di sini demi kelancaran dan memotivasi para siswa. Kenapa saya harus share tugas siswa di sini? Saya menganggap jika saya melakukan share tugas siswa di YouTube channel, siswa yang lain akan menganggap, oh ternyata teman-teman saya sudah ada yang membuat tugas. Yang kedua, teman-teman saya bisa memberikan motivasi.
oh seperti ini tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian beberapa permainan yang bisa dilakukan, dan ini adalah video yang dilakukan sebelum masa pandemi, dan saya sudah pernah bikin project based learning juga, project eh, tentang pembelajaran ya. Di sini waktu ini adalah analisis permainan tradisional ya. Saat melakukan itu, apakah para siswa dapat mempelajari beberapa hal ya. Dan pada saat waktu itu siswa menganalisa kegiatannya dengan semangat ya. Dan apakah yang di rumah juga bisa membuat hal ini? Ini pertanyaannya pasti ya. Apakah siswa juga bisa melakukan hal ini? Ternyata bisa. Saat kita melakukan, nah, ini adalah beberapa contoh saya membuat video ya. Video-video pendek dan yang membuat motivasi siswa agar tetap mau berolahraga di rumah. Karena olahraga tetap dibutuhkan walaupun kita berada di rumah ya. Karena olahraga dapat menambahkan imunitas badan kita, kekuatan untuk menahan dari serangan-serangan virus. Saya mengambil keputusan untuk membuat channel Awis Fajar PJOK dan membuatkan beberapa contoh-contoh. Semoga teman-teman bisa lihat beberapa contoh cuplikan video saya. Saya membuat contoh bagaimana cara membuat modifikasi keranjang basket dan bisa dibuat di rumah. Dan saya mencoba melakukannya agar siswa mengetahui bahwa kita di rumah pun bisa melakukannya ya. Bahkan saya membuat potongan-potongan PDF buku seperti ini demi kelancaran pembelajaran. Siswa membuat tugas dengan cara variasi-variasi yang sangat banyak sekali, membuat penjelasan-penjelasan dalam media pembelajaran yang luar biasa, dan pengembangan yang dilakukan para siswa sangat uh, istilahnya apa ya, membuat motivasi saya, oh bahwa para siswa bisa melakukan. Berarti pada saat saya memberikan penjelasan menggunakan hal ini, para siswa pun juga mengerti. Karena pada saat siswa membuat, berarti para siswa juga memahami hal tersebut ya. Bukan hanya sekedar ya, misalnya contohnya video ini. Video ini adalah bagaimana para siswa membuat istilahnya melatih kebugaran jasmani kita walaupun di rumah saja. Ini adalah contoh video para siswa yang sedang persiapan melakukan sit up, push up, kemudian skipping ya. Dan saya contohkan juga bahwa pada saat di rumah kita perlu minum air putih yang banyak, ya minimal 8 gelas kali ya. Di sini ada beberapa contoh saya waktu melakukan ini, saya waktu WFH pun membuat video ya, memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan walaupun di rumah saja. Apapun yang saya lakukan, entah bangun tidur, lakukan, kita coba untuk memotivasi para siswa. Di rumah pun kita memotivasi para siswa ya. Adanya kita lakukan. Dan waktu di sekolah, kami juga melakukan yang namanya membuat media pembelajaran. Nah, ini adalah bagaimana cara saya melakukan ya materi senam lantai ya.
Ini adalah dua materi senam lantai. Senam lantai itu waktu itu roll depan dan roll belakang yang saya buat ya. Ya, beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa tetap harus kita eh, akomodir ya. Seperti misalnya mereka memerlukan kerja kelompok dengan jarak aman yang tetap dengan jarak aman, kemudian tetap menggunakan masker, mereka tetap bisa bekerja kelompok dan masa waktu itu belum terlalu tinggi COVID-nya, ya tetap saya arahkan bagaimana caranya para siswa bisa, dan ini adalah beberapa contoh meeting saya bersama siswa. Saya tetap memotivasi siswa, bertemu dengan siswa walaupun dalam bentuk daring ya. Saya ngobrol bersama siswa, saya buatkan eh, pertemuan. Jadi kita tetap ngobrol, kita tetap berdiskusi ya dengan para siswa. Oke, dan ini adalah kegiatan bersama pun di sekolah. Kita buat videonya untuk apa? Untuk memotivasi dan menginspirasi siswa bahwa kita tetap harus bergerak demi imunitas kita, ya. Tetap makan yang bergizi, minum minuman eh, minum yang banyak, mau minum vitamin boleh, minum jus buah boleh, makan buah yang teratur ya. Kemudian para siswa membuat tugasnya dengan luar biasa bersemangat. Ini adalah beberapa siswa yang membuat tugasnya. Tugas-tugas menarik dibuat oleh para siswa dan membuat motivasi temannya agar lebih bersemangat. Ya, ini salah satu contoh tugas. Ini beberapa kegiatan kita di sekolah agar siswa tetap termotivasi. Ya, ini pada saat siswa melakukan kegiatan roll depan, roll belakang. Ini adalah contoh beberapa siswa yang melakukan kegiatan kebugaran jasmani di rumah. Dan itu dilakukan di rumah tanpa paksaan, hanya saya mengatakan seperti ini. Silahkan kalian membuat tugas dengan kemampuan kalian sendiri. Jadi saya tidak memaksa bahwa siswa harus mendapatkan misalnya tingkat kebugaran jasmani yang maksimal, tidak. Saya hanya memotivasi siswa agar melakukan gerakan-gerakan olahraga walaupun dengan batasan di rumah saja. Termasuk beberapa materi seperti senam, permainan, ya. Dan pada saat ada beberapa guru magang atau PPL juga kita ajak membahas beberapa soal di sini. Apakah pembelajaran PJOK dengan cara ini maksimal? Ya, ini belum teruji, belum pernah diadakan namanya penelitian apakah hal ini maksimal, efektif ya. Tapi semoga harapan saya dengan siswa melakukan kegiatan-kegiatan ini di rumah, entah itu berapa detik, entah berapa menit, siswa termotivasi. Siswa bersemangat berolahraga, mau di rumah, mau di tempat umum dengan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan.
apakah eh, Bapak Ibu guru termotivasi dengan channel saya? Ada beberapa Bapak Ibu guru yang mulai berusaha belajar bagaimana caranya membuat media pembelajaran melalui YouTube ya. Entah video pendek seperti saya tadi, entah video penjelasan sebentar saja, atau dengan beberapa kegiatan teleconference atau pertemuan meeting secara virtual. Karena dengan ini kita nggak apa ya? Apakah kita tidak apakah kita tidak mau beradaptasi? Karena pasti media-media yang kita buat itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ini adalah suatu pilihan. Pada saat saya melakukan hal ini, ya itu adalah suatu pilihan saya. Saya melakukan atau tidak melakukan sama sekali. Ya, media ini membuat orang lain, Bapak Ibu guru lain juga mencoba ya. Dan semoga Bapak Ibu guru lain juga termotivasi dengan apa yang saya buat. Apakah mereka melakukan? Ya, mereka bagian besar melakukan. Apakah ada yang tidak melakukan? Ada. Kenapa saya mengatakan ada yang tidak melakukan? Karena saya sampai sekarang masih menemukan beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dan apakah saya harus memaksa? Saya tidak bisa memaksa karena keadaan keadaan ekonomi seseorang, keadaan kesehatan seseorang sebenarnya bisa kita pantau, cuma pada saat kita paksakan berarti kan kita juga nggak ngasih kuota, kita nggak ngasih, hanya ini sekedar membuat siswa, memotivasi siswa agar mau melakukan olahraga di rumah dengan cara membuat video, hanya seperti aja, memotivasi, sekedar memotivasi. Jadi saat saya membuat uh, keputusan untuk menggunakan YouTube sebagai salah satu media pembelajaran saya, yaitu adalah suatu pilihan karena kita nggak akan selalu tahu apakah kita siap atau tidak jika kita tidak mencoba. Ini adalah percobaan saya selama 1 tahun dan semoga saja membuat motivasi beberapa Bapak Ibu guru lain. Apakah media pembelajaran saya terkesan menarik? Menurut saya pribadi, media saya cukup menarik. Karena dengan media yang saya buat, beberapa para siswa, sebagian para siswa berusaha melakukan seolah-olah ya semirip mungkin dengan apa yang saya lakukan. Jika ada beberapa para siswa yang salah melakukan, ya tetap saya ingatkan, kalian tetap salah, kalian belum mengumpulkan, saya tetap ingatkan. Walaupun ada juga beberapa para siswa yang tidak mengumpulkan. Dan apakah para siswa termotivasi dan terinspirasi membuat karya yang lebih baik? Ya, itu jawabannya iya. Siswa sangat-sangat termotivasi. Perhatikan tugas yang ada di samping saya ini. Ini adalah bagaimana para siswa mengedit videonya dengan beberapa aplikasi yang ada. Apakah para siswa tertarik dengan media? Ya, karena pada saat saya tampilkan media, para siswa mulai bertanya, apakah para siswa mau mencoba melakukan praktek di rumah? Ya, mereka melakukan praktek walaupun secara sederhana dengan alat yang sederhana
mereka tetap berusaha melakukan. Bahkan, nah ini adalah salah satu tugas yang menarik. Mereka menggunakan beberapa aplikasi tambahan, ya, dan ini dia. Semoga kalian ini adalah salah satu video yang juga menarik ya. Mereka membuat beberapa tugas dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang menarik. Dan apakah saya tidak berubah? Saya berubah. Setelah 7 bulan yang lalu dengan video-video pendek, saya mulai membuat video yang agak panjang untuk lebih menjelaskan dan membuat tampilan-tampilan menarik seperti ini, teman-teman. Untuk apa? Untuk menarik perhatian para siswa, menarik perhatian teman-teman semua yang berada di luar sana menggunakan media-media yang ada sekarang, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun bisa membuat media ini walaupun dengan ya sedikit tertatih-tatih, belajar berulang kali, ya seperti itulah. Ini kesan menarik dan inspiratif yang membuat saya mau membuat video ini. Semoga kalian mau mencoba, karena media adalah salah satu bagaimana cara kita memberi atau mentransfer ilmu kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih sebelumnya, beberapa waktu yang cukup ya apa ya, saya anggap membuat saya harus melakukan adaptasi dengan kegiatan saya mengajar menggunakan media YouTube sebagai media pembelajaran saya. Bagaimana saya menjelaskan, bagaimana saya menerangkan, bagaimana cara saya memotivasi diri saya untuk apa ya, sekedar agar tetap semangat untuk mengajar. Karena tanpa ini, tanpa mencoba, tanpa mengutak-atik, tanpa berusaha, kita nggak mungkin. Itu dari saya. Saya mendapat ilmu dari ini, saya mendapatkan teman dari YouTube, saya mendapatkan banyak ilmu dan banyak motivasi dan banyak inspirasi dari YouTube untuk membuat pembelajaran saya semakin menarik. Ya, itu terima kasih dari saya. Semoga video ini membuat kita semua terinspirasi ya. Semoga kita